Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 59, atau episode 85, juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Setelah memasuki hari ketiga di kota Tianjin, tempat-tempat seperti halaman, di sektor kecil tertutup salju. Setelah Luo Feng dan keluarganya makan siang, bersama keluarga bibinya, kemudian, mereka semua berjalan, di jalan sektor itu. Yongqing dan Yong Yuan, hanya bisa kembali, setelah mengambil cuti, sebentar saja, dari pusat penelitian, selanjutnya mereka harus bergegas kembali. Aturan di pusat penelitian sangat ketat, Tang Cheng berjalan dengan sepupunya, Luo Hongguo berdampingan. Keduanya mengalami periode Grand Nirvana ketika mereka masih anak-anak. Pekerjaan itu penting, ucap Luo Hongguo tersenyum, sambil mengangguk. Terima kasih banyak untuk saat itu. Kalau tidak, Wang Xing'an pasti akan menyebabkan keluarga kami hancur, Tang Cheng tidak bisa membayangkan, sambil menggelengkan kepalanya. Semuanya sudah berlalu, kata Luo Hongguo sambil tersenyum. Mungkin itu tidak ada artinya bagi Luo Feng anakmu, tetapi bagi keluarga kami, ini adalah berkah yang luar biasa. Yongqing, Yong Yuan, kenapa kalian berdua malu-malu? Cepat ucapkan terima kasih pada sepupumu, teriak Tang Cheng. Setelah mendengar ini, Tang Yongqing dan Tang Yong Yuan, menoleh ke arah Luo Feng. Sepupu, terima kasih, Tang Yongqing agak gugup, di samping Luo Feng. Memang benar, bukan hanya Tang Yongqing, seluruh keluarga Tang tidak bisa seenaknya, tetapi sedikit gugup, setelah mengetahui identitas Luo Feng yang sebenarnya, tidak ada yang dapat membayangkan. Jika kerabat kamu ternyata, adalah presiden negara yang kuat, dan berdiri di samping kamu, saat itu, dapatkah kamu berbicara, dengan santai, tanpa gugup sama sekali, ini bukan sesuatu, yang bisa dilakukan, oleh orang normal. Terima kasih, sepupu, kata Tang Yong Yuan. Tidak apa-apa, kalian adalah keluargaku, apapun yang akan menimpa kalian, aku harus membantunya, ucap Lu Feng, nanti ketika kalian berdua punya waktu, kalian dapat berkunjung rumah kami, di kota Yangzhou, pusat kota Jiangnan, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Ketika mereka sedang berjalan di jalan sektor tersebut, ponsel Luo Feng tiba-tiba bergetar. Luo Feng mengambil ponselnya, dan berjalan ke samping. Layar telepon menunjukkan bahwa panggilan itu dari Jia Yi. Halo, wajah Luo Feng sedikit tersenyum. Harta karun dari kehancuran arkeologis ada di sini, gumam Lu Feng. Luo Feng, ini adalah Jia Yi, jawab suara Jia Yi, yang dipenuhi dengan kekuatan, mengenai berbagai item, dari reruntuhan arkeologi, kami telah menyiapkan daftarnya. Apakah kamu masih di kota Tianjin? Aku akan ada di sana. Tidak ada masalah kan? Tanya Jia Yi. Tidak masalah, ucap Luo Feng tersenyum, sebenarnya, Nyonya Isadora dari aliansi HRT telah menemui aku kemarin, tetapi, aku masih akan bertukar dengan kamu terlebih dahulu. Ini sebenarnya, karena aliansi HR juga sedang menyiapkan daftar milik mereka. Namun, Luo Feng mendahulukan untuk membeli barang, dari negaranya sendiri terlebih dahulu. Jadi ketika dia pergi ke Isadora nanti, dia tidak perlu membeli objek yang sudah dimilikinya. Haha, terima kasih banyak, Jia Yi tertawa keras, aku akan sampai di sana dalam 15 menit. Baiklah, ucap Luo Feng, seraya menutup teleponnya. Setelah Luo Feng, dan keluarganya mengantar kerabat mereka, orang tuanya dan saudaranya, pergi mengunjungi bibi tertuanya, di rumah sakit. Tapi Luo Feng kembali ke rumah, untuk menemui Jia Yi. Pada saat itu di lantai 2 villa, di ruang baca. Nyalakan notebook ini, dan kemudian masukkan kata sandi. Setelah itu, terima unduhannya, ucap Jia Yi yang berdiri di samping, sambil memegang beberapa perangkat, penyimpanan data. Kata sandi berfungsi, aku siap. Luo Feng duduk di depan notebook. Setelah Jia Yi menekan tombol kirim, sejumlah besar informasi, dengan cepat mengalir ke notebook Luo Feng. Hanya dalam beberapa detik, transfer data pun selesai. Jia Yi, kamu bisa duduk dan minum teh dulu. Sementara aku harus memeriksanya terlebih dahulu, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Baiklah,
Jangan terburu-buru, ucap Jiayi yang duduk di samping, dan memegang cangkir tehnya. Dalam hatinya, dia berharap Luo Feng ini akan mengambil beberapa item dari daftar reruntuhan arkeologis, karena jika dengan satu tambahan kristal muya saja, itu akan dapat membuat perbedaan yang sangat besar. Luo Feng mulai mencari dengan hati-hati di depan notebook. Setiap benda spesial dari reruntuhan arkeologi memiliki foto di sampingnya. Beberapa dari mereka memiliki fungsi khusus, yang bahkan ditampilkan melalui video. Penggunaan dan harga mereka, semuanya dijelaskan. Babata, Luo Feng pura-pura melihat data, tetapi berkata dalam pikirannya memanggil Babata, apakah kamu menerima data? Meskipun Babata adalah AI hidup, yang dapat membaca berbagai informasi melalui internet, namun setiap negara menyimpan data rahasia mereka secara offline, karena data reruntuhan arkeologi tidak pernah didapat di internet, dan ada larangan upload ke internet. Karena semua tindakan pencegahan keamanan ini, Babata jadi tidak dapat membaca beberapa informasi rahasia. Dan sekarang, notebook ini sudah terhubung dengan Babata. Aku sudah terima, jawab Babata. Baiklah, perhatikan baik-baik, dan lihat mana yang berguna. Luo Feng menyerahkan pilihan ke Babata. Sedangkan dia harus berpura-pura melihat semua benda dari reruntuhan arkeologis. Luo Feng, aku sudah memilih apa yang perlu kita beli dari daftar itu. Aku akan segera mengirimkannya ke notebook kamu. Petik 2. Hanya butuh total sekitar 1 detik bagi Babata untuk mendapatkan jawaban. Sangat cepat. Luo Feng terkejut. Aku adalah AI tingkat tertinggi, AI yang hidup, kecepatan pemrosesan aku tentu saja cepat. Suara Babata di kepala Luo Feng sangat sederhana, namun tetap sombong. Dalam penelitian, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat Jiayi, yang sedang mengangkat cangkir tehnya, menyadari tatapannya dan tertawa, jangan khawatir, ada cukup banyak informasi untuk disaring, perlu sekitar 3 hingga 4 jam. Luo Feng, luangkan waktumu. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke rak buku terdekat, untuk mengambil buku, dan mulai membaca. Luo Feng hanya bisa memaksakan tawa. 3 hingga 4 jam. Orang normal akan membutuhkan waktu lama untuk memeriksa data, namun, memfilter data penting, dan membuat pilihan, semua dilakukan oleh AI Babata, cukup 1 detik saja, dan itu lebih dari cukup. Jika aku memberitahunya, bahwa aku sudah selesai, dia akan berpikir aku monster. Aku hanya harus menunggu beberapa jam. Luo Feng memindahkan mouse, membuka file yang dikirim oleh Babata. File dibuka. Itu daftar detail barang yang harus dibeli. Begitu banyak. Luo Feng terkejut. Jumlah barang-barang peradaban kuno dalam daftar pembelian sangat besar sehingga 10 kapal penumpang besar, tidak mungkin mengangkut semuanya. Babata, kita bertukar banyak hal. Tanya Luo Feng. Apakah ini banyak? Sama sekali tidak banyak. Babata berkata, apa yang kita coba lakukan, kami mencoba membangun pesawat ruang angkasa, di bawah kondisi yang sedemikian miskin, untuk membangun sebuah kapal, yang dapat berlayar di alam semesta, kapal yang dapat melakukan perjalanan, dari galaksi ke galaksi, hanya bahan yang dibutuhkan untuk tubuh kapal saja, yang membutuhkan banyak, paduan alami bumi hampir tidak cocok, untuk kapal seperti itu, kita hanya bisa mengandalkan sisa-sisa seperti itu. Petik 2. Luo Feng akhirnya mengerti, agar sebuah kapal dapat terbang di alam semesta, pasti akan membutuhkan banyak bahan. Sisa-sisa itu, dan materialnya tidak layak. 1 kristal muya, dapat ditukar dengan bahan yang tak terhitung jumlahnya, di alam semesta, ucap Babata, yang tidak sepenuhnya merasa puas. Itu di alam semesta, tapi bumi berbeda. Petik 2. 3 jam kemudian, Jiayi, aku sudah membuat pilihan. Luo Feng menyerahkan notebook digital itu, menghadapkan layarnya ke Jiayi, ini adalah daftar tukarnya. Oh, itu cepat. Jiayi tersenyum ketika dia memindahkan kursinya lebih dekat, ke meja. Dia mulai dengan hati-hati, memindai daftar pertukaran, mendapatkan kejutan besar, ketika dia akhirnya melewati itu. Luo Feng, mengapa kamu membeli semua sisa kapal ini? Sisa-sisa kapal purba ini telah rusak, selama bertahun-tahun, mereka juga telah dipisahkan oleh berbagai negara, yang mengambilnya, kapal tetap yang kita miliki, banyak dari mereka telah dibongkar, kamu menginginkannya. Petik 2. Iya, Luo Feng mengangguk. 1, 2,
3. Jia Yi melihat daftar itu, dia memang sangat terkejut. Dia awalnya mengira, Luo Feng akan membeli beberapa peralatan khusus, tapi dia menyadari, tidak ada satupun peralatan yang dibeli sama sekali. Luo Feng hanya memilih berbagai jenis sisa kapal, atau potongan-potongan, beberapa bagian dari material, yang sangat keras, bukan sesuatu yang dapat dipotong, oleh alat yang potong yang ada di bumi. Kapal tetap sendiri, hanya beberapa yang bisa dibedah juga. Pesanan kamu sangat besar, kapal khusus ini tetap memiliki berat lebih dari 800 ton. Jia Yi memandang Luo Feng, faktanya, harganya tidak diketahui, sebagai bahan untuk mesin, dan fakta bahwa kami tidak dapat merusaknya, itu jauh lebih kuat, dari bahan grade SS kami sejauh ini. Jadi harganya untuk itu. Jia Yi, mereka hanyalah sisa, jangan terlalu mahal. Luo Feng tertawa. Tidak seorang pun di bumi, yang tahu bagaimana menghadapi sisa-sisa ini. Karena mereka tidak dapat digunakan, walaupun mereka bagus namun kami tidak dapat memanfaatkannya. Sebenarnya, aku cukup yakin, aliansi HR, dan negara-negara lain juga, masih memiliki beberapa sisanya. Petik 2. Alis Jia Yi melengkung ke atas. Memang, sisa-sisa kapal kuno berlimpah, di berbagai negara, seperti Hong dari Aula Jixian, seluruh markasnya adalah, kapal transportasi antar bintang yang besar. Untuk mengatakan itu berharga, bahan-bahan kapal ini memang unik, dan tak ternilai, namun, mereka juga tidak berharga, karena manusia, tidak dapat memotongnya, atau menggunakan bahan-bahan ini, dan bahan yang tidak dapat digunakan, sama halnya dengan tidak berharga. Sisa-sisa dan semua bagian, ditambahkan hingga lebih dari 5.000 ton. Jia Yi memandang Luo Feng, bahkan jika mereka tetap disimpan pun tidak berharga, jumlah yang banyak ini, dan ditambah begitu banyak sisa-sisa kuno, bagaimana kalau ini, aku hargai dengan 3 muya kristal. Petik 2. Luo Feng tetap diam. Babata mengamuk dengan marah di kepalanya, 5.000 ton sampah. Mereka tidak berarti apa-apa, salah satu dari kapal induk bumi saja berbobot beberapa ribu ton. Kapal alam semesta kecil yang memiliki berat beberapa ribu ton sangat normal. Satu kristal muya, di alam semesta, dapat dengan mudah ditukar dengan 10 kapal ruang angkasa kecil. Untuk ditukar dengan sampah, meskipun 100 juta ton tidak berarti apa-apa, untuk 3 kristal utuh. Dia pasti benar-benar berpikir kristal itu seperti sayuran. Petik 2. Itu terlalu mahal. Luo Feng menggelengkan kepalanya. 5.000 ton bahan kuno. Kata Jia Yi. Kantor pusat dojo kami, seberapa berat menurutmu kapal ruang angkasa yang besar itu? Luo Feng memandang Jia Yi, itu adalah sebuah pesawat ruang angkasa yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Satu kapal transportasi antar bintang, panjangnya lebih dari 10.000 meter. Jika ditimbang, pasti akan lebih dari 100 juta ton. Apakah itu berarti bahwa kapal itu akan bernilai puluhan ribu kristal? Luo Feng memandang Jia Yi. Ini bukan perbandingan yang bagus. Jia Yi berkata, itu kantor pusat dojo kamu dari batas. Selain itu, bahkan tidak mungkin untuk memotong kapal besar itu. Petik 2. Baiklah, bagaimana dengan 2 kristal? Kata Luo Feng. Luo Feng, apakah kamu bodoh? 2 kristal. Aku menemukan 1 bahkan terlalu banyak. Babata berteriak dalam benaknya. 2 kristal. Jia Yi menatap, sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan menunjukkan rasa hormat, 2 kristal itu. Aku akan mengatur agar orang-orang aku mengangkut sisa-sisa yang beratnya lebih dari 5.000 ton ke Yangzhou. Jia Yi sangat senang. Sisa-sisa ini telah terbengkalai, tidak dapat digunakan. Mereka tidak berharga sama sekali, dan hanya diam di sana. Untuk dapat menukarnya dengan 2 kristal muya itu bagus, dia awalnya berpikir bahwa hanya mendapatkan 1 kristal sudah cukup bagus. Luo Feng, di mana aku harus meninggalkan materi ini? Tanya Jia Yi. Di hutan belantara di luar kota Yangzhou, aku akan menunjuk sebuah pabrik yang hancur, di suatu tempat di hutan belantara, sebagai gudang besar, kamu bisa meletakkannya di sana. Luo Feng tersenyum. Setelah negosiasi selesai dan kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian, Luo Feng memberikan 1 kristal sebagai deposit. Luo Feng, kamu menjadi bodoh, 2 kristal menukar 5.000 ton lebih dengan sampah, aku bisa bertaruh bahwa bahkan dengan 1 kristal, Jia Yi akan setuju. Babata sangat tidak puas.
Di zaman dan era ini, ketika negara dan monster bertempur, akan ada banyak kerugian. Dengan memberinya satu lagi, aku sama saja dengan mendukung negaraku sendiri, kata Luo Feng. Babata pun terdiam. Pada hari kedua, Luo Feng duduk sendirian di kapal perangnya, yang cerdas untuk mengunjungi Lady Isadora. Dari sisi Isadora, ia membeli lebih dari 9.000 ton sisa dan bahan. Namun kali ini, dia hanya menggunakan satu kristal. Pertukaran ini mudah, namun transportasi sangat sulit. Beruntung aliansi HR memiliki banyak sisa-sisa dan bahan-bahan di China sendiri, dan bisa mengangkut dengan menggunakan kereta api. Setelah bisnis selesai, barang tersebut akan membutuhkan 1 hingga 2 bulan untuk tiba di pangkalan Jiangnan, kota Yangzhou, distrik Mingyue. Ruang pelatihan lantai 2, di rumah Luo Feng. Itu sudah dipisahkan menjadi 2 bagian, satu untuk pelatihan, dan yang lainnya dibelah, untuk meletakkan perangkat gravitasi kuno. Panjang perangkat adalah 6 meter, tingginya juga 6 meter, itu menusuk langit-langit. Dengan demikian, untuk menginstalnya, Villa Luo Feng harus direnovasi. Tepat pada tanggal 13 Januari tahun 2059. Rumah Luo Feng, di dalam ruang gravitasi. 1-1000 kali gravitasi. Luo Feng mencoba memasuki ruang gravitasi, untuk yang pertama kalinya. Ini telah direnovasi, itu mengerikan. Babata memarahi, ini adalah model ruang gravitasi tingkat dasar semesta, spesifikasinya harus dari 0-1000 gaya gravitasi alam semesta. Sial, coba kamu lihat, ia telah direnovasi menjadi daya, dengan listrik bumi, menggunakan listrik untuk menyalakan ruang gravitasi ini. Aku tidak tahu, apakah kalian pikir, kalian itu pintar atau bodoh? Petik 2. Apa yang salah? Luo Feng bertanya, kamu berkata, gaya gravitasi alam semesta. Di alam semesta, satuan gravitasi adalah 8,89 kali dari bumi, yang artinya, 1 unit gravitasi standar alam semesta adalah 8,89 gram. Ruang gravitasi khusus ini, dimaksudkan mulai dari 0 sampai 8.890 gram gaya gravitasi, sekarang hanya mulai dari 1 sampai 1000 gram. Babata melanjutkan, aku tidak bisa menyalahkan ini pada kamu, penduduk bumi. Kamu orang tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk itu, untuk dapat menggunakan listrik tidak buruk. Petik 2. Luo Feng mengangguk, ketika bumi menemukan peradaban kuno, mereka kebanyakan tidak menemukan apapun, kecuali sisa-sisa. Dari mereka, menemukan ruang gravitasi ini. Tanpa kekuatan yang tepat, mereka tidak punya pilihan, selain mengubah bentuknya menjadi listrik. Ini sudah dianggap sukses. Serahkan padaku, aku akan meningkatkan ruang gravitasi, untuk melampaui dirinya yang dulu, sebelum menggunakan kristal daya C12. Ini dianggap sebagai sumber daya yang sangat baik, yang terkadang hanya digunakan, oleh peradaban yang lebih tinggi. Aku menyimpulkan bahwa aku dapat mendorongnya ke 0 sampai 90,000 kali gaya gravitasi bumi. Itu mungkin batasnya, dan ruang gravitasi itu sendiri, tidak akan bisa menerimanya. Babata berkata, tidak ada pilihan, itu seperti mobil di bumi, jika bahan dasarnya seperti itu, jika bergerak terlalu cepat, itu hanya akan merusak. Jika aku mencoba untuk lebih meningkatkan kekuatan sirkuit ruang gravitasi ini, dan meningkatkan kemampuan dayanya, itu mungkin akan menyebabkannya menjadi hancur. Petik 2. Luo Feng menyeka dahinya, sudah cukup, sudah cukup. Titik tertinggi adalah 90.000 kali gravitasi bumi. Itu luar biasa, namun ketika dia memikirkan adegan yang dia saksikan, 2 pejuang tingkat alam semesta, bertarung di planet Katai Putih, Luo Feng menjadi tenang. Adegan itu saja, planet kerdil putih itu, yang 300 juta kali gravitasi bumi. 90.000 kali dibandingkan 300 juta kali, namun, bagi dirinya saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Di bawah karya Babata, dan kendali cerdasnya atas alat-alat, hanya butuh 1 malam, kerja untuk ruang gravitasi kuno, untuk sepenuhnya direnovasi oleh Babata. Mulai hari ini, Luo Feng, kamu akan berlatih di sini setiap hari. Pelatihan fighter, di ruang gravitasi. Pelatihan spirit reader, juga ada di sana, untuk seseorang seperti kamu yang dasar-dasarnya tidak cukup kuat, efeknya akan sangat bermanfaat. Petik 2. Oh, meskipun kamu mungkin seorang penjelajah bintang level 1,
otot dan tulangmu mampu menangani jumlah gravitasi yang lebih besar. Namun jantung, hati, dan organ internal kamu lebih lemah. Hal ini disebabkan oleh dasar-dasar kamu yang tidak kuat, internal dan eksternal kamu tidak sama. Jadi, kamu akan mulai dari 100 kali gravitasi bumi. Ini akan membantu organ internal kamu tumbuh lebih kuat dengan cepat. Petik 2. Di bawah perintah Babata, Luo Feng mulai mengerjakan fondasinya di dalam ruang gravitasi. Hari-hari pelatihannya pun baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, aliansi HR telah mengirimkan sisa-sisa pesawat ruang angkasa peradaban kuno. Beberapa potongan unik dikirim sekitar 100 km di luar kota Yangzhou. Mereka semua disimpan di gudang besar di hutan belantara di luar kota. Tak lama setelah itu, Babata menaruh semua bahan ini ke dalam ruang penyimpanan virtualnya sendiri. Luo Feng memiliki cincin penyimpanan. Namun, Babata sendiri memiliki ruang penyimpanannya sendiri. Ruang penyimpanan hanya bisa menampung benda-benda yang tidak hidup, tubuh, dan lain-lain. Ruang penyimpanan Babata jelas jauh lebih besar, dia bahkan bisa memuat semua bahan, termasuk alat-alatnya, dan mulai membangun kapal ruang angkasa kecil di dalam ruang virtualnya. AI, mesin, sumber daya dan lain-lain, ini semua tidak hidup, maka mulailah pembangunan pesawat ruang angkasa dalam penyimpanan spasial. Babata, seberapa besar ruang penyimpananmu? Luo Feng bertanya. Sebelumnya, kamu benar-benar menyimpan kapal planet Yunmo di dalamnya. Cincinku bahkan tidak bisa menyimpan kapal itu. Sekarang, kamu sudah benar-benar menyimpan seluruh gudang, dan mulai membangun kapal. Seberapa banyak ruang yang ada? Luo Feng sangat penasaran dengan persediaan pribadinya Babata. Lebih kali lebih besar dari milikmu. Langsung Babata menjawabnya dengan jujur. Berapa lama untuk menyelesaikan pembangunan kapal? Tanya Luo Feng. 5 atau 6 tahun, kata Babata. Ya Tuhan, 5 atau 6 tahun. Bukankah kamu AI yang luar biasa, mengapa perlu waktu lama? Petik 2. Babata tidak puas, kami sedang membangun kapal untuk melakukan perjalanan di alam semesta, bukan model pesawat ruang angkasa. Selain itu, untuk membangun kapal memerlukan banyak alat, yang sangat spesifik. Aku bahkan tidak memiliki alat tersebut, dan aku bekerja dalam kondisi seperti itu, membangun dari awal, di bumi. Berapa lama untuk membangun kapal induk? Hal yang aku sendiri yang membangun pesawat luar angkasa ini, dan kerumitannya adalah puluhan juta kali lebih keras dan lebih rumit. 5 atau 6 tahun dianggap sangat cepat. Petik 2. Baiklah, aku tidak terburu-buru. Luo Feng tidak memaksanya lagi. Benar, mendapatkan bantuan aku untuk membangunnya adalah berkah. Kalau tidak, dengan teknologi bumi, baik itu 100 tahun atau 1000 tahun, kamu hanya bisa memasuki ruang angkasa saja. Untuk menempuh perjalanan seperti air, akan membutuhkan 100.000 tahun cahaya. Untuk melakukan perjalanan antar bintang, bumi tidak akan dapat membangun kapal seperti itu dalam 1000 tahun, ucap Babata sangat bangga. Pengetahuan Luo Feng terbatas dalam hal itu. Dia pasti tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam membangun kapal ruang angkasa untuk perjalanan alam semesta. Hanya berapa banyak hambatan yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini adalah pesawat ruang angkasa nyata, bukan model. 5 atau 6 tahun untuk waktu penyelesaian sudah sangat luar biasa cepat. Sebagai puncak dari semua AI, Babata dapat dengan mudah membangun dukungan AI dasar untuk membantu membangun kapal. Semua ini ia lakukan sambil mengawasi pelatihan Luo Feng. Jangan terlena, semua otot dan tulang level 1 semua penjelajah bintang mampu bertahan 1000 kali gravitasi bumi. Hanya karena organ internal kamu menjadi lebih lemah, itu sebabnya kamu harus memulai hanya 100 kali. Menggunakan 28 hari untuk membiasakan 1000 kali gravitasi normal tidak bisa dibanggakan. Petik 2. Deru Babata bergema di benak Luo Feng. Di dalam ruang gravitasi, tanpa mengenakan apapun selain celana dalamnya, Luo Feng berdiri tanpa alas kaki di ruang gravitasi. Tubuhnya penuh keringat, dengan sesekali keringat menetes ke tanah. Layar di samping menampilkan angka 1088 gram. Melampaui lebih dari 1000 kali gravitasi normal. Semua gaya bekerja pada seluruh tubuh Luo Feng, setiap otot dan setiap sel. Selama 28 hari membiasakan diri, dalam memaksimalkan kekuatan, dan pelatihannya sebagai pejuang bintang.
Setiap kali ia berlatih, ia menggunakan kristal muya, dan memungkinkan organ internalnya meningkat pada tingkat yang ekstrim. Baiklah, sudah hampir waktunya. Serap kristal muya, ucap Babata. Luo Feng segera duduk bersila, kristal muncul di tangannya. Bau harumnya secara alami menyebabkan seseorang mengiler, di bawah induksi gen, energi mulai meresap ke tubuhnya dengan cepat. Energi kristal muya, berbeda dari energi genetik, energi kristal itu sangat murni, dan sifatnya sangat tinggi. Apalagi itu penuh dengan vitalitas, dan dipenuhi dengan spiritualitas. Setelah meresap ke tubuh Luo Feng, tubuhnya mulai tumbuh, hampir seperti tanaman kecil yang disiram, berkembang dengan kecepatan luar biasa. Pada waktu bersamaan, kesadarannya memasuki ruang virtual. Di bawah ajaran Babata, ketika kesadaran seseorang memasuki ruang, tubuh masih memiliki pikiran bawah sadar sendiri, dengan pelatihan khusus, bahkan ketika kesadarannya memasuki ruang virtual, tubuhnya secara tidak sadar bekerja pada satu hal, menyerap kristal muya. Mari kita mulai pelatihan petarung, seni bela diri pertama, dimulai. Memulai pelatihan seni bela diri di dalam ruang virtual, di ruang itu, esensi tubuh Luo Feng, mempertahankan tingkat dewa perang awalnya, sama seperti ketika ia berada di kamp pelatihan, di ruang virtual. Kemudian setelah 5 bulan lamanya, di saat senja waktu itu, dalam pakaian dalamnya, Luo Feng berjalan ke ruang gravitasi. Babata, mari kita bekerja pada kontrol hari ini. Bantu aku memindai, dan periksa kondisiku, kata Luo Feng. Mengambil inisiatif, sepertinya dia sangat percaya diri, ucap Babata, sambil tertawa aneh. Luo Feng pun ikut tertawa. Dia mulai dengan menekan tombol di samping, memasukkan angka 1910, gaya gravitasi di ruangan segera terangkat dengan cepat. Ada dengungan rendah di ruangan itu, pada saat yang sama, gravitasi yang menakutkan mulai bekerja pada tubuh Luo Feng, dia tidak bisa menahan dirinya, untuk tidak tenggelam pada awalnya, lutut sedikit ditekuk, sebelum kembali berdiri dengan tegak. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam. Sudah dimulai. Luo Feng menggunakan sedikit kekuatan, untuk mengangkat tangan kanannya, saat ia memegang pecahan esensi tembaga bibrida, pecahan merah darah ini, di bumi memiliki berat lebih dari 1 ton, dan di ruang gravitasi, dengan gravitasi bumi 1910 kali gravitasi bumi, beratnya menjadi lebih dari 2000 ton, bahkan dewa perang pun, tidak akan bisa mengangkatnya. Bahkan Luo Feng pun harus menggunakan sedikit usaha. Untungnya gaya gravitasi hanya bekerja di dalam ruangan saja. Jika gaya gravitasi 5 ton, maka tidak peduli seberapa kuat gaya itu di dalam ruangan, tidak akan mempengaruhi apapun yang terjadi di luar, bahkan jika gaya gravitasi naik hingga 10.000 kali gravitasi, tekanan yang diberikan di luar tetap tidak berubah. Mempertahankan medan magnet, dari gaya gravitasi dilakukan oleh sumber daya. Mulailah, kata Babata. Langkah pertama, Luo Feng menggunakan aliran energi spiritualnya, untuk mulai menggerakkan pecahan merah darah. Langkah kedua, Luo Feng menggunakan lebih banyak, energi spiritualnya untuk memindahkan pecahan merah darah. Langkah ketiga, langkah keempat, petik 2, pecahan merah darah itu mulai melayang. Langkah ke-10, Luo Feng terus menerapkan lebih banyak energi spiritualnya. Sebelum dimasukkan ke pelatihan planet Yunmo, ia bisa mengendalikan 18 aliran energi spiritual, namun ia menggunakan 18 aliran ini untuk mengontrol 18 item yang tidak berat. Dia tidak mempunyai cara untuk menyatukan 18 bentuk energi ini secara bersamaan. Sebelumnya mereka bekerja secara mandiri. Menggabungkan mereka akan berarti mereka saling mempengaruhi kekuatan serang satu sama lainnya. Juga, cara energi spiritual awal Luo Feng, digunakan pada baju besinya lemah. Ini karena kontrol detailnya menjadi lemah, sehingga armornya memiliki sedikit celah, dan mudah untuk ditembus. Sekarang sama sekali berbeda. Langkah ke-19. Luo Feng meneriakkan langkah terakhirnya. Kamu bisa mengendalikan 19 aliran energi spiritualmu sekarang, menggabungkan mereka, tanpa mempengaruhi kekuatan mereka. Babata terkejut. Sebelumnya kamu hanya bisa melakukan 18 kan? Aku sedikit membaik. Luo Feng tertawa. Sangat bagus. Mari kita coba gaya gravitasi 2000 kali, mengendalikan 19 utas energi spiritual, dan menggabungkannya tanpa mempengaruhi satu sama lain.
Kamu pasti membuat beberapa kemajuan pada tahap sisi kontrol konsentrasi. Babata memujinya, 8 langkah dasar kontrol, membubarkan, dadakan, keuletan, fleksibel, kekuatan, tarian, ilusi, dan harmoni. Karena kamu telah membuat beberapa kemajuan dalam langkah konsentrasi, mari kita mulai langkah dadakan. Petik 2. 5 bulan lalu, Luo Feng hanya bisa mengendalikan 18 aliran energi spiritualnya. Setelah 5 bulan latihan keras, sekarang ia bisa mengendalikan 19 aliran energinya. Namun, dengan kemajuan kecil di langkah pertama, kemampuan pertempurannya telah meningkat, dengan peningkatan yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti tuntutan dari 9 langkah dari kontrol, begitu dia membuat kemajuan dalam 9 langkah, energi spiritualnya dapat dibentuk menjadi panel besi. Dengan lebih banyak pelatihan, itu bisa dibentuk menjadi jarum untuk menusuk musuh. Biasanya, ketika energi spiritual memasuki tubuh, itu akan seperti meresap dan keluar langsung, namun setelah 9 langkah, akan jauh lebih mematikan. Kemampuan menusuknya tak akan tertandingi. Energi spiritualnya bisa digunakan sebagai senjata, namun tanpa teknik yang tepat, akan sulit bagi seseorang untuk dapat menggunakannya. Beberapa waktu kemudian, hari berganti hari, malam berganti malam, bulan berganti bulan, tepat pada tanggal 12 Januari tahun 2060. Sore, di rumah kediaman Luo Feng, di ruang pelatihan lantai 2, di dalam ruang gravitasi. Di bawah lampu kuning muda, terlihat seorang pemuda, yang mengenakan baju besi berwarna merah darah, sedang duduk bersila, ada pecahan merah darah, yang berputar dan menari di sekelilingnya. Tiba-tiba matanya terbuka, layar di sampingnya menampilkan 3100 gram. Kebanyakan pejuang bintang di bumi, akan hancur saat mereka berjalan di angka gravitasi 3100. Tanpa suara atau jejak, baju besi merah darah segera menghilang, meresap ke dalam kulitnya, dan memperlihatkan tubuh yang garang. Dia berdiri, dibandingkan setahun yang lalu, tubuhnya sedikit lebih kurus, ia bahkan tampak lebih pendek beberapa sentimeter. Namun, hanya berdiri saja di sana, dia memancarkan kekuatan, yang mirip dengan monster tingkat raja, kekuatan yang membuat orang gemetar. Pelatihan energi spiritual, memang lebih sulit, daripada pelatihan pejuang. Aku baru saja melangkah ke tingkat penjelajah bintang tingkat 3. Luo Feng, berhentilah narsis, pelatihan ini dianggap mudah, pada awalnya, namun itu hanya akan semakin sulit. Lihatlah Hong dan Dewa Guntur, saat mereka tumbuh, semakin sulit, dan semakin sulit, kata Babata. Luo Feng tertawa, 4 bulan yang lalu, dia sudah membobol penjelajah bintang petarung level 3, namun baru hari ini, dia menerobos penjelajah bintang level 3. Saat ini, bahkan dengan kemampuan tempur aku bisa mengalahkan perwakilan ketiga. Luo Feng sangat percaya diri. Fondasinya tidak bisa lebih kuat. Sebagai mental spiritual, dia lebih kuat dari perwakilan keempat, oleh karena fondasinya kuat, pesawat ulang-alik melonjak, dan pisau pemotong busur, menjadi mudah dikendalikan, dan kartu as Luo Feng, adalah pecahan darah merah, esensi tembaga bibrida, dan sulur kontak awan yang terbangun, yang sebelumnya merupakan baju besi merah darah, dan telah dikembangkan, dengan tanaman merambatnya sekarang. Apakah itu internal atau eksternal, dia telah berubah secara drastis, dia sekarang layak menjadi murid planet Yunmo. Tiba-tiba, telepon di luar ruang gravitasi berdering. Luo Feng berjalan keluar dari ruang gravitasi, mengangkat telepon, dan melihat layar, itu adalah Susin. Dengan Susin menjalankan bisnisnya sendiri, dan basis operasinya adalah kota Yangzhou, keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Halo, Luo Feng, aku hampir sampai. Aku baru saja membeli bahan-bahannya. Suara Susin terdengar. Orang tuaku pergi berlibur, aku juga membiarkan pengurus rumahku pulang. Bukankah kita mengatakan kita akan makan hari ini? Luo Feng bertanya. Aku baru saja belajar beberapa trik dari televisi, aku pribadi akan memasak hari ini untuk kamu coba. Ini juga pertama kalinya aku memasak. Oh, aku sudah di distrik. Petik 2. Luo Feng berjalan menuju jendela dan melihat keluar. Sebuah mobil putih melengkung, yang indah telah meliuk-liuk di distrik itu. Dengan penglihatan Luo Feng, dia bisa dengan jelas melihat Susin mengenakan gaun, katun putih, yang tersenyum bahagia di kursi pengemudi. Susin secara pribadi memasak.
Luo Feng menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, bahkan jika rasanya mengerikan, aku harus menekannya. Dan aku bahkan harus memasang ekspresi bersemangat dan memujinya. Petik 2. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.